kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sifat koligatif. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang penurunan tekanan uap larutan. Nah, sebelum kita masuk ke penurunan tekanan uap larutan, kita akan mengulang sedikit tentang pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu adalah suatu sifat yang tidak tergantung kepada jenis, ya, tetapi hanya tergantung kepada jumlah zat yang terlarut. Jadi ini bisa kita deskripsikan seperti ini. Di sini ada 3 gelas, di mana 3 gelas ini akan kita berikan masing-masing suatu zat terlarut. Tapi pertama ini kita masukkan dulu air. Nah, kita semua anggap ini airnya semuanya sama, yaitu senilai 200 gram, 200 gram, 200 gram. Nah, ini semua berisi air ya. Nah, ini ada gelas 1, gelas 2, gelas ketiga. Nah, gelas pertama ini akan Ibu masukkan misalnya gula sebanyak 10 gram. Gelas kedua Ibu masukkan urea 10 gram. Kemudian gelas yang ketiga Ibu masukkan NaCl atau garam dapur sebanyak 10 gram. Nah, kemudian kita ukur titik didih ya, kita hitung titik didihnya. Ternyata setelah kita didihkan, ini dapatlah 100,2 derajat Celcius, ini juga 100,2 derajat Celcius, yang ini 100,4 derajat Celcius. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, dari hasil percobaan ini, kita lihat gula dan urea ini kan tidak sama jenisnya. Satu gula, satu urea. Ingat ya, urea itu pupuk, sedangkan gula kan biasa kita minum, kita masukkan dalam minuman ya. Nah, ini kan sudah berbeda jenisnya. Tapi ternyata titik didihnya itu sama, yaitu 100,2. Ini yang ini sama. Kenapa? Nah, sesuai dengan konsep tadi, bahwa sifat koligatif itu tidak tergantung kepada jenisnya. Walaupun ini jenisnya gula, ini jenisnya urea, asal jumlah zat terlarutnya itu sama, yaitu sama-sama 10 gram, maka titik didihnya itu akan sama. Nah, kenapa titik didihnya sama? Karena titik didih itu termasuk dalam ini nanti. Nah, ini. Nah, nanti kalau yang ininya zat yang terlarutnya sama, maka tekanan uap, titik didih, titik beku, tekanan osmotiknya akan sama. Nah, tapi kenapa dengan yang ini tuh tandanya tidak sama dengan NaCl? Nah, kita lihat kalau gula dan urea ini itu sifatnya adalah non. Non apa? Non elektrolit. Sedangkan ini sifatnya elektrolit. Nah, walaupun tadi yang dilarutkan itu sama-sama 10 gram, tapi karena ini bersifat elektrolit, sedangkan yang dua ini non-elektrolit, maka titik didihnya juga akan berbeda. Kenapa? Kalau di elektrolit nanti kita ada mempelajari namanya faktor Van Hoff atau diberi simbol dengan I. Nah, jadi secara garis besarnya seperti itu. Jadi karena ada sifat elektrolit dan non-elektrolit, nanti kita bagi dulu pembelajaran kita. Nanti ada sifat koligatif larutan non-elektrolit, ada sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, sifat koligatif itu yang akan kita pelajari itu nanti ada 4. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, kemudian ada kenaikan titik didih, disimbolkan dengan delta TB, ada penurunan titik beku delta TF, ada tekanan osmotik yang diberi simbol dengan P. Nah, kita masuk dengan pertama yaitu tentang sifat koligatif non-elektrolit. Kenapa sih berbeda dengan elektrolit? Karena kenapa sih berbeda antara non dengan elektrolit untuk sifat koligatif? Karena kalau untuk non ini, dia tidak mengalami penguraian. Maka jumlah partikel yang ada di dalam larutannya itu akan sama dengan konsentrasi larutan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ada urea, glukosa, sukrosa, metanol, dan sebagainya, misalnya benzena, dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama ini, yang sifat koligatif larutan pertama, kita akan mempelajari yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Nah, ini dia. Ya, tapi ingat, kalau ada nanti kalimat penurunan tekanan uap, berapakah penurunan? Berarti itu pakai delta. Kalau ditanya tekanan uap jenuh larutan, berapa tekanan uap jenuh larutan? Itu kita beri simbol dengan P. Ya, berbeda ya. Jadi kalau ada kalimat pakai penurunan di dalam soal, itu berarti delta P. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ya, tuh. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada ilustrasinya. Ini di gelas yang pertama ini gelas A, gelas 1, ini gelas kedua.
kelas B, ini berisi pelarut murni, misalnya air. Sewaktu dia menguap, banyak yang teruapkan karena tidak ada yang menghalangi. Tapi kalau seandainya kita masukkan suatu zat terlarut atau partikel terlarut, ini partikel yang akan menguapnya itu, partikel pelarut yang menguap itu akan sedikit nih. Kalau tadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Sementara setelah dimasukkan suatu zat terlarut, maka tekanan uapnya itu akan turun. Nah, jadi kesimpulan dari gambar ini, semakin banyak zat terlarut, maka tekanan uap jenuh larutan, yaitu berarti simbolnya adalah P, akan semakin kecil. Nah, jadi kalau kita masukkan makin banyak, maka P-nya itu akan makin kecil. Nah, ini berlakulah dengan hukum Rolle. Menurut hukum Rolle, tekanan uap jenuh larutan, ini nanti simbolnya adalah P, sama dengan hasil tekanan uap jenuh pelarut dengan fraksi mol zat pelarut, atau P sama dengan P0 dikali XP. Nah, kemudian kalau kita turunkan rumusnya, nanti ini adalah rumus pertama kita, ya. Kemudian kita masukkan, nanti kita akan dapat ketemu dengan rumus seperti ini dan ini. Nah, kemudian kita tahu ya, delta P tadi adalah penentu tekanan uap, XP adalah fraksi mol zat pelarut, XT adalah fraksi mol zat terlarut. Atau nanti ini kita bisa jadi ini adalah P, ini P, ini T, ini P, ini T, ini sama ya, NP, NT. Nah, seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Nah, dilarutkan dalam 90 gram air pada suhu 25, ini senantiasa diberikan suhu, tapi nanti di dalam masukkan rumus itu tidak perlu dimasukkan suhu. Suhu ini hanya menandakan pada suhu tersebut tekanan uap airnya adalah sebesar ini. Jadi dari soal ini pertama kita lihat adalah ini zat terlarutnya 18 gram. Ini zat pelarutnya air ya 90 gram. Nah, yang ditanya itu penurunan tekanan uap atau diberi simbol delta P. Ingat, penurunan, bukan tekanan uap jenuh larutan, tapi penurunan. Nah, kalau penurunan berarti kan delta P. Jadi ini adalah zat terlarutnya, ya. Kemudian kita langsung masukkan rumus. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Ya kan? Nah, P0-nya itu berarti ini. Ini P0. Tekanan uap air murni. Berarti ini adalah P0. XT berarti ini. Ya, berarti kita masukkan dulu P0 sama dengan mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Kita masukkan semuanya. P0-nya adalah 18 mm Hg. Zat terlarutnya 18 gram, MR-nya 180 per ya 18 per 180 tambah ya. Tambah yang pelarutnya air 90 per MR air 18 ya. Masukkan 18 mm Hg. 18 bagi 180 0,1 per 0,1 ditambah 90 bagi 18 itu dapat 5 ya. Jadi kita masukkan 18 kali 0,1 per 5,1. Jadi dapatlah nanti nilainya 0,35 satuannya milimeter Hg. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau soal seperti ini adalah acuan soal ujian nasional. Seperti ini soalnya. Berikut ini adalah jumlah partikel zat terlarut dalam 2 mol pelarut. Jadi pelarutnya ini semua sama. Jadi nanti perhatikan betul soal-soalnya dalam ruangan tertutup. Pertanyaannya berdasarkan data di atas, tekanan uap yang paling kecil. Nah, yang paling kecil berarti yang ditanya itu P paling kecil. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan di atas, semakin banyak zat terlarut ya dalam suatu pelarut ya, maka tekanan uap jenuh
larutan atau P itu nilainya makin kecil. Nah, jadi kita lihat nih, kalau ditanya yang paling kecil berarti zat terlarutnya yang paling banyak. Nah, yang paling banyak itu yang mana? Berarti jawabannya nanti yang ini. Jadi, jawabannya ini yang benar. Seperti itu. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu soalnya lebih kurang sama ya dengan soal nomor 1. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti coba kalian cari sendiri. Jadi, yang ini adalah zat terlarut. Ini MR-nya. Kemudian ini pelarutnya. Kemudian ini adalah penolnya. Ya, jadi kita tinggal masukkan. Ditanya juga delta P. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Nanti tinggal masukkan. Sama seperti itu. Coba dicari sendiri nanti ya. Nah, sama persis seperti nomor 1. Nah, kemudian kita lanjut saja yang nomor 4. Ini agak berbeda. Nah, di dalam nomor 4 ini pelarutnya itu bukan air, tapi adalah benzen ya. Benzen. Zat terlarutnya adalah kamfer. Nah, sekarang yang ditanyanya adalah jika tekanan uap jenuh larutan adalah sekian, maka berapa jumlah kamfer yang dilarutkan? Nah, sekarang kita masukkan satu-satu. Tekanan uap benzen pada suhu 26,1 ini adalah penol benzen. Nah, kemudian ini massa zat terlarutnya. Ini kita cari MR-nya dulu. MR-nya berarti C-nya 10. Ya, aduh lupa Ibu nih. ARC itu adalah 12, H adalah 1, O sama dengan 16. Kita cari MR-nya, nanti dapat MR-nya itu adalah MR-nya sebesar MR-nya sebesar 120 tambah 16 ditambah 16 lagi ya. 120 ditambah 16 ditambah berarti 152 ya. 152 ini. Nah, kemudian dilarutkan dalam 312 benzen. Nah, ini zat pelarutnya. Ini pelarutnya benzen. Kemudian ini kalau kita hitung MR-nya adalah 12 kali 6 ditambah 6. Yaitu 78 ya. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah, ini adalah P. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah jumlah zat terlarut. Nah, jadi kalian boleh pakai rumus yang mana saja, pakai delta P dulu boleh, mau pakai P langsung boleh, terserah. Jadi, mana saja boleh. Jadi, kalau kita, misalnya kita ambil dari delta P misalnya, atau tidak usah delta P karena sini sudah ada P0, sudah ada P, kita langsung dari P saja. P sama dengan P0, kalau P P0 sini adalah XP. Jadi, P per P0 sama dengan XP. Boleh kita masukkan dulu. P-nya adalah 96,39 dibagi 100 ya. 100 sama dengan XP. Maka XP sama dengan berapa tuh ya? Kalau dibagi dapatlah XP-nya berapa tuh nilainya? P sama dengan P0 dikali XP. 3,96,39. 96,39. 96,39 dibagi 100 sama dengan 0,9639. Nah,
XP itu sama dengan NP dibagi NP ditambah NT. XP-nya 0,9639 sama dengan 0,9. Tadi pelarutnya adalah pelarutnya adalah benzennya sebanyak 312/78 dibagi 312/78 ditambah X ya, X per MR-nya tadi 152. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan saja 39 sama dengan 312 dibagi 8 itu dapat 4/4 ditambah X per kok 15 ya, 152. Oke. Seperti itu. Kemudian kita secara matematikal aja tadi 9639/4 tambah X per 152 sama dengan 4 pada angka 2. Oke. Kemudian kita tinggal kali-kalikan saja. Kali 4 3,8556 tambah 0,9639 X per 152 sama dengan 4. 0,9369 X per 152 sama dengan 4 dikurang 3,8556. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita langsung saja ini dapatnya 0,144. Oke, ini 0,9369 X per 152. 0,9369 X sama dengan ini dikalikan ke sini ya. Dapatnya 21,9488. Maka X sama dengan 1,9488 dibagi bagi 0,9636 sehingga dapatlah nilainya sebanyak 22,77 gram seperti itu. Nah, Ibu rasa demikianlah, coba nanti dihitung-hitung kembali ya. Oke, demikianlah contoh soal untuk hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami